Dimensi itu bergetar hebat, seperti akan runtuh di bawah tekanan kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh Otsutsuki pemilik kekuatan Shinju murni. Aura murni Otsutsuki itu mengalir deras, memancarkan energi yang begitu padat hingga setiap napas terasa berat. Dia berdiri dengan mata Rinnegan yang bersinar ungu pekat, tubuhnya dilapisi oleh aura Shinju yang berbentuk seperti jubah hidup. Setiap langkahnya memancarkan gelombang energi yang memecahkan tanah di sekitarnya. Dengan satu gerakan tangannya, dia menciptakan badai energi yang menyapu medan perang. Kalian mengganggu keseimbangan dunia ini, ujarnya dengan suara dingin yang menggema di dimensi itu. Sebagai hukuman, aku akan menghapus keberadaan kalian. Dia mengangkat tangan, dan dari tubuhnya, akar-akar besar Shinju menjulur keluar dengan kecepatan luar biasa, menyerang Boruto dan Kawaki dari segala arah. Boruto, dengan Jogan tahap ketiga yang bersinar cerah, mampu melihat setiap gerakan akar itu sebelum menyerangnya. Dengan cepat, dia menggunakan God Armor Uzuhiko-nya untuk melompat ke udara, menghindari serangan pertama, lalu memutar tubuhnya untuk menghantam salah satu akar dengan rasengan Uzuhiko yang diperkuat oleh energi karma barunya. Ledakan besar terjadi, tetapi akar-akar itu dengan cepat beregenerasi. Ini seperti melawan monster yang tak pernah mati, teriak Boruto. Kawaki, di sisi lain, menggunakan Daikokuten untuk memanggil kubus-kubus hitamnya, menghantam akar-akar Shinju yang mendekat. Dia juga memanfaatkan karma barunya untuk menciptakan ledakan energi yang memotong akar-akar tersebut menjadi serpihan kecil. Namun, seperti Boruto, dia segera menyadari bahwa akar-akar itu tumbuh kembali lebih cepat daripada yang mereka hancurkan. Kita harus langsung menyerang tubuh utama Otsutsuki itu, teriak Kawaki. Boruto mengangguk. Ayo, kita akhiri ini. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Otsutsuki itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan kecepatan yang hampir mustahil dilihat. Dia memukul Boruto dengan tinju yang dibalut energi murni Shinju, membuat Boruto terpental jauh hingga menabrak bebatuan besar. Boruto meringis kesakitan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Meskipun tubuhnya mulai beregenerasi dengan cepat berkat karma barunya, rasa sakit itu terasa nyata dan menusuk. Kawaki mencoba memanfaatkan momen itu untuk menyerang Otsutsuki dari belakang, meluncurkan kubus hitamnya dengan kecepatan penuh. Namun, Otsutsuki itu hanya mengangkat satu tangan, menciptakan perisai energi transparan yang menghancurkan kubus-kubus itu sebelum bisa menyentuhnya. Kalian terlalu lambat, ejek Otsutsuki itu. Karma baru kalian memang mengesankan, tetapi itu tidak cukup untuk melawan kekuatan murni Shinju. Dia melanjutkan serangannya, meluncurkan bola-bola energi ungu yang menghancurkan setiap sudut medan perang. Boruto dan Kawaki berusaha menghindar sekuat tenaga, tetapi beberapa bola energi itu berhasil mengenai mereka, menciptakan ledakan besar yang membuat tubuh mereka penuh luka. Meskipun luka mereka parah, karma baru Boruto dan Kawaki bekerja tanpa henti, menyuplai energi tambahan dan mempercepat regenerasi tubuh mereka. Dalam beberapa detik, luka-luka itu hilang, seolah-olah mereka tidak pernah terluka. Boruto bangkit dari reruntuhan dengan mata penuh tekad. Kau benar. Karma baru kami belum sepenuhnya sempurna, tapi itu cukup untuk mengalahkanmu. Dia menggabungkan kekuatan Jogan tahap ketiganya dengan energi Uzuhiko, menciptakan rasengan berlapis energi padat yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, Kawaki memfokuskan seluruh energinya ke kubus-kubus Daikokuten, memperkuatnya hingga setiap kubus bersinar dengan energi hitam pekat. Boruto dan Kawaki menyerang bersamaan, meluncurkan serangan gabungan yang menciptakan ledakan dahsyat. Otsutsuki itu terdorong mundur untuk pertama kalinya, aura Shinju di sekelilingnya terlihat retak. Apa? Tidak mungkin, gumamnya, terlihat marah untuk pertama kalinya. Menyadari bahwa Boruto dan Kawaki mulai mendominasi, Otsutsuki itu memutuskan untuk meningkatkan serangannya. Dia menciptakan pilar-pilar energi raksasa yang menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, memecahkan dimensi itu lebih jauh. Setiap pukulannya membuat langit retak, menciptakan atmosfer yang semakin menegangkan. Boruto melompat ke udara, menghindari salah satu pilar, lalu meluncur ke arah Otsutsuki itu dengan kecepatan yang tak terlihat. Dia menyerang dengan rasengan Uzuhiko, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh dimensi. Kawaki, di sisi lain, menggunakan kubus-kubus hitamnya untuk melindungi Boruto dari serangan balasan, sambil menciptakan ledakan energi yang memotong akar-akar Shinju. Boruto, kita hampir sampai. Boruto, kita hampir selesai. Jangan berhenti, teriak Kawaki. Dalam satu serangan terakhir, Boruto dan Kawaki menggabungkan seluruh kekuatan mereka.
Boruto memfokuskan energi Uzuhiko-nya ke dalam rasengan yang begitu besar hingga tampak seperti matahari kecil, sementara Kawaki meluncurkan kubus hitam raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi. Serangan itu menghantam Otsutsuki dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan yang menerangi seluruh dimensi. Saat debu mereda, mereka melihat tubuh Otsutsuki itu runtuh, energi Shinju-nya mulai memudar. Namun, meskipun kalah, Otsutsuki itu tersenyum samar. Kalian belum melihat apa-apa. Shinju sejati akan segera bangkit. Dia menghilang ke dalam cahaya, meninggalkan Boruto dan Kawaki yang kelelahan tetapi puas dengan kemenangan mereka. Mereka beristirahat sejenak di tengah reruntuhan dimensi itu, tubuh mereka dipenuhi luka tetapi cepat pulih berkat karma baru mereka. Boruto dan Kawaki duduk di atas reruntuhan dimensi yang baru saja mereka hancurkan dalam pertarungan melawan Otsutsuki pemilik kekuatan Shinju. Tubuh mereka terlihat penuh luka, dan meskipun karma baru mereka seharusnya mampu meregenerasi tubuh mereka dengan cepat, ada sesuatu yang aneh. Energi gelap tiba-tiba merayap dari tanda karma di tubuh mereka, menyebar seperti akar yang menembus daging. Boruto mengerang kesakitan, memegangi dadanya. "Ag, apa ini?" serunya, mencoba menghentikan energi gelap yang terus menyebar. Kawaki juga merasakan hal yang sama. Tanda karma di tubuhnya mulai berdenyut dengan intensitas yang menyakitkan, menguras kekuatannya. Regenerasi tubuhnya melambat drastis, dan energi yang seharusnya mengalir deras kini terasa seperti terkunci. "Karma ini ada yang tidak beres," ujar Kawaki dengan suara serak, keringat dingin membasahi wajahnya. Dalam keadaan terdesak, Boruto mencoba mencari jawaban dari Momoshiki. "Momoshiki, apa yang sedang terjadi?" Tiba-tiba, suara dingin dan tenang Momoshiki bergema di dalam pikirannya. "Itu adalah efek samping dari karma kalian, anak manusia. Tubuhmu dan Kawaki belum sepenuhnya menyatu dengan kekuatan baru yang kalian serap." Boruto mengernyit, menahan rasa sakit yang semakin menjadi. "Efek samping? Apa maksudmu?" "Karma bukan hanya alat untuk bertarung," jawab Momoshiki. "Itu adalah kutukan yang membutuhkan keseimbangan sempurna antara tubuhmu dan energi Otsutsuki yang kalian ambil. Kalian terlalu serakah, terlalu cepat menyerap kekuatan yang bukan milik kalian. Tubuh kalian belum siap untuk beban ini." Kawaki mendengar percakapan itu melalui koneksi karmanya dengan Boruto. "Jadi, bagaimana kita mengatasinya?" Momoshiki tertawa kecil. "Itu adalah masalah kalian. Aku hanya memperingatkan, anak manusia, jika kalian gagal menyatukan energi itu, karma akan menghabisi tubuh kalian sendiri." Di tengah percakapan mereka, ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Sebuah celah dimensi terbuka di udara, memancarkan cahaya terang yang membuat Boruto dan Kawaki menutupi wajah mereka. Dari portal itu, seorang wanita muncul, memancarkan aura yang luar biasa kuat. Dia mengenakan pakaian elegan berwarna putih dengan corak alami, rambutnya panjang dan berkilau seperti sutra, mengalir hingga ke tanah. Di belakangnya, terdapat motif seperti cabang pohon suci, memberikan kesan bahwa dia adalah entitas yang sangat agung. Boruto dan Kawaki menatapnya dengan penuh kewaspadaan, meskipun tubuh mereka masih dikuasai energi gelap. "Siapa kau?" teriak Boruto, mencoba bangkit meski tubuhnya gemetar. Wanita itu melangkah maju dengan tenang, senyumnya lembut tetapi penuh wibawa. "Aku adalah Dewi Shikotsurin, penjaga keseimbangan dunia dan pelindung dari kekuatan senjutsu." Boruto dan Kawaki membeku. Nama itu asing di telinga mereka, tetapi aura yang dipancarkan wanita itu membuat tubuh mereka terasa kecil. Bahkan, energi gelap karma mereka tampaknya merespons kehadirannya, bergetar seperti takut. "Dewi Shikotsurin," ulang Boruto. "Apa hubunganmu dengan Shinju dan Otsutsuki?" Shikotsurin tersenyum kecil. "Aku adalah bagian dari kehendak alam, lebih tua daripada Otsutsuki manapun yang kalian ketahui. Aku tidak berdiri di pihak mereka, tetapi aku juga tidak memihak kalian. Namun, apa yang kalian lakukan dengan karma itu telah merusak keseimbangan dunia ini." Kawaki menggeram, meskipun tubuhnya gemetar. "Kau bicara seolah-olah kau lebih tahu. Kalau kau tidak memihak, kenapa muncul sekarang?" Shikotsurin memandang mereka dengan tatapan penuh empati. "Karena kalian berada di ambang kehancuran. Energi yang kalian serap dari Otsutsuki bukanlah sesuatu yang bisa digunakan manusia biasa. Jika dibiarkan, karma itu akan menghancurkan tubuh dan jiwa kalian. Lalu, apa yang harus kami lakukan?" Wanita itu berjalan mendekat, menatap mereka dengan mata yang berkilau seperti kristal. "Ikuti aku. Jika kalian ingin menguasai kekuatan itu tanpa hancur, kalian harus belajar dari akar Shinju itu sendiri." Boruto dan Kawaki saling memandang, keraguan terlihat di wajah mereka.
Tetapi dengan energi gelap yang terus menyiksa mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Baiklah, ujar Boruto akhirnya. Tunjukkan jalannya. Si Kotsurin mengangguk dan mengangkat tangannya. Cahaya putih melingkupi mereka bertiga, membawa mereka ke dalam dimensi lain yang penuh dengan pohon-pohon bercahaya dan aliran energi murni. Namun, di balik semua ini, Momoshiki hanya tertawa dalam pikiran Boruto, seolah mengetahui bahwa perjalanan ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Kau telah membuka jalan menuju kehancuran yang lebih besar, anak manusia, gumamnya. Boruto hanya bisa menggenggam karma di dadanya, berusaha menahan rasa sakit yang terus menghantui tubuhnya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya. これは俺の物語だ